Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, taufik, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Izinkanlah Pak Subhan untuk hadir di tengah-tengah kalian semuanya untuk membahas tentang birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Alasan yang paling utama adalah itu perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Dalilnya seperti apa? Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Surat Isra ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu untuk menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua sebaik mungkin. Dan jikalau orang tua salah satu atau keduanya berusia lanjut dan di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali bilang kepada orang tua, dan jangan membentak, dan berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang mulia. Itu surat Al-Isra ayat 23. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perintah berbakti kepada orang tua itu wajib, karena itu perintah dari Allah, wajib fardu ain. Wajib fardu ain adalah harus wajib ya. Wajib untuk menunaikan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kenapa kita berbakti kepada orang tua? Karena mereka, orang tua, sudah membesarkan kita dari kecil hingga dewasa dengan penuh pengorbanan. Sang ibu mengandung, merawat, dan mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Dan sang ayah mencari nafkah dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini kita melihat jasa pengorbanan mereka begitu besar. Maka kita sebagai anak tidak bisa
membalas budi mereka. Selama hidup kita tidak bisa membalas budi orang tua. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mumpung orang tua kita masih hidup, mari kita berbakti. Dengan apa? Dengan selalu mendengarkan perintah-perintahnya dan nasihat-nasihatnya silahkan dilaksanakan. Sekiranya perintah dan nasihat itu dari orang tua itu tidak melanggar aturan Islam. Berkatalah yang baik, bertawaduklah kepada orang tua, dan jaga nama baik orang tua. Jangan suka menjelek-jelekan orang tua. Itu berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, doakanlah orang tua kalian, ampunilah, minta ampun kepada Allah, karena orang tua itu banyak pengorbanannya. Cukup sekian dari Pak Subhan, mungkin banyak sekali kekurangannya. Yang pasti kita sebagai anak tidak bisa membalas budi orang tua. Hanya saja kita bisa berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada orang tua. Semaksimal mungkin kita untuk berbakti dan berbakti. Tidak ada upaya kecuali kita berbakti orang tua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, saya berdoa kepadamu yang menjawab salamnya Pak Randy yang di rumah, anak-anakku, ayah bunda, semoga kita dapat melaksanakan puasa dengan lancar. Yang berada di studio, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan segalanya, kita kumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, Allah sehatkan kita hari ini hingga kita bisa berkumpul, berjumpa di YouTube-nya SD Mutual, Official SD Mutual. Nah, hari ini ada apa? Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial ya untuk anak-anakku dan ayah bunda dan untuk semua orang yang menonton channel ini. Kita kedatangan tamu dari Lazismo Kota Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Pertama kenalan dulu. Ada bilang kan nggak kenal maka kenalan, iya, gitu kan? Bukan tak sayang ya? Oh, jangan disayang dulu, main sayang-sayang aja. Oke, siap. Perkenalan dulu nih sama Mas siapa, nanti ya selanjutnya monggo nanti. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Randy dan tim dari SD Mutual Kota Magelang, dan tak lupa kepada ayah bunda dan anak-anak dari SD Mutual Kota Magelang. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah ini. Amin, ya Allah. Oke, anak-anakku sekalian, anak-anak atau adik-adik nih? Anak-anak siapa nih? Adik-adik aja ya. Adik-adik, ayah bunda, ya orang-orang lah pokoknya. Oke lah, orang-orang semuanya gitu. Ya, siap. Oke, adik-adikku sekalian, perkenalkan saya Arik Fikriani Agasi dari Lazismu Kota Magelang, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kota Magelang. Gitu. Panggilannya siapa nih, Mas? Arik kok. Mas Arik kok pakai kol-kolah. Ya, tapi jangan sampai mual ya. Arik kok. Bagi sekarang lagi puasa tuh banyak kol-kolah ya, muncrat juga nanti mual. Kita Mas Arik. Iya. Ini tanya dulu lah ya. Nanti sebelum Mas Arik nanti menyampaikan semuanya, Lazismo itu di Kota Magelang itu apa sih sebenarnya? Lazismo itu kan anak-anak, Lazismo tuh apa tuh sering mereka dengar, sering mereka diucapkan sama guru-guru Muhammadiyah di Kota Magelang. Sebenarnya apa sih Lazismo itu? Oke. Oh, ada ini. Ya di sini ya? Oh, enggak ada. Cuma ada gambar ya? Oh, iya.
Oke, adik-adikku sekalian, lazismu itu kan mungkin adik-adik pernah sering dengar ya dari Bapak Ibu guru. Apa sih lazismu Kota Magelang? Lazismu Kota Magelang itu singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kota Magelang. Oke. Jadi lazismu itu di bawah naungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah yang menangani khusus terkait dengan zakat, infak dan sedekah seperti itu. Jadi kita itu menggandeng para termasuk SD Mutual Kota Magelang untuk bagaimana sih kita menghimpun dana dari zakat, infak, sedekah seperti itu. Jadi memang tugas dari lazismu itu sendiri lebih pada bagaimana kita memperoleh dana zakat, infak, sedekah dan bagaimana kita mentasyarufkan. Seperti itu sih pada garis besarnya seperti itu ya. Gitu. Tanya dulu deh, program yang paling besar yang pernah dilakukan lazismu apa itu selama Mas Arik ada di situ lah? Kalau program sendiri itu kan kita ada 6 pilar tuh. Oh, banyak ternyata. Ya, 6 pilar itu 6 bidang kehidupan. Nah, nanti masih diturunkan lagi tuh. Banyak akar-akarnya. Ya, banyak akar-akarnya yang gitu. masih menjelentreh-jelentreh. Jelentreh ya. Jelentreh itu apa ya? Diingatlah turunkan ya, lagi. Turun ya. Nah, pilar yang pertama itu pilar pendidikan. Pendidikan. Kalau SD Mutual itu kan memang salah satu aum di pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan. Salah satunya memang penerima manfaat juga untuk program-program beasiswa. Kayak gitu. Jadi di pilar pendidikan itu ada program beasiswa untuk jenjang SD, SMP, SMA serta untuk kuliah juga. Sampai kuliah. Ya, ada yang beasiswa kuliah juga. Serta kita juga memberikan bantuan pendidikan berupa apresiasi kepada guru di lingkungan Muhammadiyah Kota Magelang kayak gitu. Jadi kalau SD Mutual ini kan memang bergerak di bidang pendidikan, nah itu salah satunya bermanfaatnya untuk di situ kayak gitu. Terus yang kedua ada pilar ekonomi. Kalau pilar ekonomi itu lebih ke pemberdayaan UMKM. Kenapa kita lebih ke pemberdayaan bukan memberikan uang kayak gitu? Karena zakat itu kan kita bisa gunakan dengan hal produktif. Kalau kita hari ini itu berpikirnya membantu konsumtif itu kan di KI langsung habis kayak gitu. Tapi harapannya kita bagaimana kita itu memberikan tapi itu tuh bisa berkelanjutan. Nah, akhirnya kita berpikir untuk pemberdayaan ekonomi kayak gitu. Contohnya angkringan, terus membuka usaha kayak gitu kan juga bagian dari pemanfaatan dari zakat produktif kayak gitu. Terus yang ketiga ada pilar kesehatan, itu bantuan kesehatan dan juga kayak layanan ambulan seperti itu. Nah, kalau adik-adik atau bapak ibu sekalian sering melihat ambulan lazismu Kota Magelang, nah itu salah satu pemanfaatannya di situ gitu. Terus yang keberapa? Yang keempat itu ada pilar sosial kemanusiaan. Itu kita lebih kayak ada kebencanaan seperti itu. Nah, kebencanaan itu lebih kita ada Gunung Merapi meletus nih. Nah, kita membantu kayak pengadaan relawan atau pengadaan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana seperti itu. Kayak kita mengirimkan relawan untuk di pengungsian kayak gitu. Itu juga salah satu pemanfaatan dana zakat infak sedekahnya untuk membantu korban yang ada di sana kayak gitu. Selanjutnya ada pilar dakwah. Ya, pilar dakwah itu kita lebih ke prefer ke membantu dakwah persyarikatan kayak gitu. Jadi kayak kita kemarin memberikan bantuan pembangunan masjid. Nah, itu juga termasuk dalam pilar dakwah karena kita menilai bahwa masjid itu menjadi suatu tempat di mana dakwah itu bisa berkembang kayak gitu. Jadi tempat kita berdakwah salah satunya di masjid. Makanya kita memberikan bantuan pembangunan masjid dalam pilar dakwah itu. Yang keenam ini ada pilar lingkungan. Jadi, pilar lingkungan itu memang kita nilai hari ini kan cuaca yang iklim seperti ini gitu, itu menjadi masalah yang serius juga buat masyarakat. Nah, salah satunya untuk itu lingkungan. Ada 6 ya. Ada 6. Pendidikan, ekonomi, apa tadi? Kesehatan, terus kemanusiaan, sosial, dakwah dan terakhir lingkungan. Kalau itu semua khusus, mohon maaf nih saya tanya, Muhammadiyah atau nanti misal ke masyarakat luas kan ini perlu tahu nih anak-anak misalnya. Itu ke semua lini. Iya, lazismu Kota Magelang itu kan memang fokusnya ke masyarakat Kota Magelang. Jadi entah siapapun itu kita istilahnya kita memberikan manfaat itu kan ke semua lini gitu. Semua masyarakat umum pun wajib
ketika mereka itu memang tergolong dalam asnaf zakat, penerima zakat. Nah, seperti itu. Jadi kita kebermanfaatannya lebih ke masyarakat umum juga. Masyarakat umum juga ya. Nah, Iya. maka itu anak-anak, ayah bunda semuanya, ada 6 pilar tadi dan dijelaskan sama Mas Arik tadi. Lazismu itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Terus sekarang kan bulan puasa nih. Ya, Nah, di bulan puasa ini tentu dong ada yang mungkin berbeda programnya atau mungkin sama aja atau gimana di bulan puasa ini? kalau di bulan Ramadan tahun ini kita ada 4 program. Oh, ada Jadi 4 program. 4 program yang memang itu khusus bagaimana kita menyalurkan dana zakat infak sedekah yang kita himpun untuk masyarakat juga kayak gitu. Yang pertama ada biskuat. Oh, ada biskuat. Ya. Tapi Wow, bukan yang gitu. makanan itu. Oh, bukan. Makanan. Tapi biskuat itu tuh bingkisan untuk umat. Oh, Nah, bingkisan untuk umat, biskuat, Biskuat. Bingkisan untuk umat itu berupa sembako. sembako. Ya, jadi kayak hari ini kan naik toh harga Oh, sembako, iya. apalagi minyak langka Minyak. kayak gitu kan. Nah, itu kata. Terus hari ini kita berfokus pada kita pengen bantu masyarakat umum itu terkait dengan bahan pokok Ya. makanannya kayak gitu. Jadi kita beralasan bahwa dengan harga bahan pokok yang naik kita bisa membantu dengan sedekah itu kita bisa membantu masyarakat untuk makan, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Jadi biskuat itu berupa sembako kayak gitu. Terus Biskuat. yang kedua itu ada takjil tangguh. Jadi temanya Ramadan kali ini tuh zakat tumbuh Indonesia tangguh. Jadi zakatnya tumbuh itu bisa menangguhkan gitu ya. Indonesia lah biar tangguh pokoknya ya. Indonesia biar tangguh gitu. Makanya tema-tema kali ini ada kata tangguhnya. Oh gitu. Takjil tangguh. Itu kan kita tangguh. juga memberikan makan atau bekal buka puasa lah seperti itu untuk masyarakat juga. Itu takjil tangguh seperti itu. Terus Takjil yang tangguh. ketiga ada santri tangguh. Santri tangguh. Santri tangguh itu lebih ke santunan anak yatim seperti itu. Jadi kan ya mungkin hari ini dengan adanya pandemi Covid yang 2 tahun hampir 3 tahun Hampir kita 3 tahun. temui di Indonesia ini ya, itu kan banyak merenggut nih orang tua dari anak-anak kita yang mereka itu punya yang harusnya masih menikmati suasana keluarga tapi mereka sudah kehilangan bapak ibunya karena COVID-19. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kami untuk memberikan santunan kepada anak yatim seperti itu. Terus yang keempat itu ada guru dan dai tangguh. Nah, itu lebih pemberian apresiasi kepada guru honorer maupun dai atau ustadz-ustadzah yang mengajar TPA misalnya itu untuk memberikan apresiasi karena mereka sudah mau untuk mendidik anak-anak kita, untuk memberikan pengabdiannya mereka ke anak-anak agar anak-anak itu lebih memiliki daya saing gitu, memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Nah, itu menjadi apresiasi juga buat guru dan guru-guru TPA maupun guru-guru honorer seperti itu. Gitu sih. Hebat ya, ada 4 program khusus itu di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain juga ada? Sebenarnya itu khusus di bulan Ramadan tahun ini lebih fokus ke 4 itu. Tapi juga tidak lepas bahwasanya dari itu yang 6 pilar tadi. Gitu. Tetap masuk ke 6 pilar tadi masalahnya. Oke, luar biasa Mas Arik. Ini kalau misalnya tanya nih, kan sekarang Mas Arik yang hadir di official SD Mutua. Mas Arik ini sebagai apa toh di Lazismu Kota Magelang itu? Kalau saya pengen anak-anak tahu di bidang public relation. Apa jadi, tuh? Hubungan jaringan gitu lah intinya. Jadi kayak kerjasama terus terkait dengan hubungan antara Lazismu dengan pihak yang lain kayak gitu. Jadi kayak gini misalnya public relation kan juga berhubungan dengan bagaimana kita itu mengelola promosi atau mengelola bahwasanya kerjasama dari SD Mutual dengan Lazismu Kota Magelang. Nah, seperti itu sih tugasnya kayak gitu. Public relation itu ya. Relation. Itu pokoknya ya. Yes. Alhamdulillah nih Mas Arik. Pokoknya nanti kalau misalnya ada wali murid, ada anak-anak pengen zakat, pengen sodako, pengen infak bisa ke Lazismu Kota Magelang. Apapun itu, apalagi nanti setelah puasa ini kan nanti ada Idul Adha. Nah, itu juga bisa yang kurban-kurban begitu. Bisa. Oh, bisa. Apalagi kalau hari ini kan Lazismu kurban itu fokus ke rendangmu. Oh, jadi ada rendangmu. Itu kayak pemanfaatan daging yang biasanya daging sapi disembelih kan kita dikasih daging fresh. Nah, kalau kita itu lebih ke daging itu diolah menjadi rendang. Oh, udah jadi.
kayak yang di apa itu di kaleng-kaleng itu loh, sarden-sarden itu. Karena apa? Karena kita menilainya bahwanya itu bisa jangka panjang. Iya, iya. Jadi dimanfaatkannya enggak langsung hari itu, tapi kita bisa manfaatkan jangka panjang. Oke gitu. Makasih Mas Arik, luar biasa. Semoga apa ya wali murid, anak-anak bisa lebih paham dengan adanya Mas Arik di sini dan Lazismo Kota Magelang di sini bisa lebih mengetahui apa sih Lazismo ini yang selama ini mereka terngiang-ngiang di telinga mereka. Gitu, terima kasih Mas Arik. Semoga sehat selalu, Amin, ya Allah. panjang umur, Amin. segera iya. Disegerakan semuanya ya. iya, segera Yang baik-baik. habis ini segera pulang gitu Iya, maksudnya. oh, iya. Sudah suzon aja ini. Gitu ya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar senantiasa bisa terus nonton official SD Mutual. Dan jangan lupa kalau mau ada apa-apa mau sedekah ke Lazismo Kota Magelang. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa berbuka puasa.